wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Nusyara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Mungkin saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil presentasi atau diskusi dari kelompok kami mengenai materi yaitu tentang klasifikasi alga Chrysophyta, di mana kami kelompok 7 ini yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Puspayanti dengan NIM 18010052 selaku moderator. Yang kedua yaitu Dea Rahmi dengan NIM 19010027 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga yaitu Romi Firmansyah dengan NIM 19010062 sebagai pemateri kedua. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri pertama yaitu Dea Rahmi. Kepada Dea Rahmi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri umum dari Chrysophyta. Namun di sini saya juga akan menjelaskan sedikit definisi dari Chrysophyta. Alga Chrysophyta disebut juga dengan ganggang keemasan, golden alga atau ganggang pirang. Istilah Chrysophyta berasal dari bahasa Yunani, chirsos, yang berarti keemasan. Warna keemasan disebabkan karena ganggang ini memiliki pigmen berupa karoten dan kantofil yang belahnya dominan dibandingkan dengan klorofil 1A dan C, sehingga membuat sel plastida berwarna hijau kekuningan atau coklat keemasan. Ciri umum Chrysophyta yang pertama berwarna keemasan karena mengandung pigmen karoten dan kantofil. Yang kedua, cadangan makanan pada Chrysophyta berupa tepung chrysolaminarin. Yang ketiga, dinding sel sebagian besar tersusun dari silikat. Yang keempat, sel terdiri dari dua bagian tutup dan wadah, yang pinggiran dari tutupnya agak melebihi ukuran pinggiran wadahnya. Yang kelima, pigmen-pigmen terdiri dari klorofil A, C, B, karoten, kantofil, filokatin, diatikatin, dan diadinokatin yang warnanya agak kuning keemasan sehingga sering disebut dengan alga keemasan. Yang keenam, macam-macam makanan cadangan hampir sama terdiri dari leukosin atau karbohidrat dan minyak atau lemak yang agak kuning warnanya. Yang ketujuh, pada umumnya berflagel yang tidak sama panjang dan bentuk sehingga kadang-kadang disebut dengan heterokontae atau alga yang flagelnya tidak sama panjang. Yang kedelapan, paling berperan sebagai plankton dan merupakan produsen utama di laut. Baik, selanjutnya itu klasifikasi Chrysophyta. Untuk definisinya itu Chrysophyta termasuk ke kelas Xanthophyceae. Untuk ordonya itu Miscocochales. Untuk familinya Bothridioipsodaceae. Untuk genusnya itu Bothridiopsis. Untuk spesiesnya itu Bothridiopsis sp. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi Chrysophyta. Untuk definisinya yaitu Chrysophyta. Untuk kelasnya itu Xanthophyceae. Untuk ordonya itu Tribonemateles. Untuk familinya yaitu Tribonematecae dan genusnya Tribonema. Untuk spesiesnya yaitu Tribonema marinum. Kita lanjutkan ke penyebaran dan fungsi Chrysophyta. Ganggang ini kebanyakan hidup di air laut atau air tawar. Susunan tubuhnya ada yang berbentuk sel tunggal. Contohnya Ochromonas. Umumnya ganggang ini tidak mempunyai dinding sel. Bila mempunyai dinding sel, biasanya terdiri dari lorika atau bisa juga tersusun dengan lempengan silikon atau bisa juga dari cakram kalsium karbonat. Ganggang jenis ini mempunyai alat gerak yang berupa flagella yang tidak sama jumlahnya tiap
marga. Sekian, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari pemateri ketiga, maka berakhir pula materi atau presentasi yang kami sampaikan pada hari ini tentang klasifikasi alga Chrysophyta. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.